Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mahfud Nugroho, SESIMM dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Slamet Sri. Saya bekerja di Universitas Slamet Sri atau berkarya di Universitas Slamet Sri sudah 4 tahun 3 bulan. Dan di prodi manajemen ini saya mengampu salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah manajemen keuangan. Di mata kuliah manajemen keuangan ini diberi bobot 3 SKS dan diberikan kepada semester 2, mahasiswa semester 2. Kemudian untuk capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menetapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL Prodi yang ketiga adalah mampu berkomunikasi dengan baik, baik lisan maupun tulisan dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Lalu mampu mengidentifikasikan peluang dan tantangan bisnis dan mengoperasikan bisnis secara etis dan sesuai hukum yang berlaku dan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dan kewirausahaan. Lalu mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi organisasi dan lintas level manajemen, kemudian menguasai konsep-konsep bisnis yang dioperasikan secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dan kewirausahaan. Lalu menguasai prinsip-prinsip komunikasi lintas fungsi dan level organisasi. Di mana capaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen keuangan ini atau CPMK. CPMK pertama adalah mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPMK 2 mampu memecahkan masalah sosial ekonomi dengan menggunakan teori dasar ilmu ekonomi dan teknik dasar estimasi empiris penalaran analitis yang logis dan ilmiah. CPMK 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. CPMK 4 menguasai secara teoritis dan teknis analisis ekonomi sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Lalu CPMK 5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK dari mata kuliah manajemen keuangan ini adalah mahasiswa memahami konsep dasar manajemen keuangan, lalu mahasiswa dapat menghitung nilai waktu masa depan, nilai waktu sekarang, dan juga anuitas. Lalu mahasiswa dapat menghitung nilai waktu uang atau perpetuitas, bunga tahunan efektif atau IR, serta mahasiswa memahami tingkat bunga. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pasar dan institusi keuangan. Mahasiswa mampu memahami modal kerja. Mahasiswa mampu memahami manajemen persediaan. Kemudian mahasiswa memahami manajemen kas. Mahasiswa mampu memahami manajemen piutang. Mahasiswa mampu memahami laporan keuangan. Kemudian mahasiswa memahami saham dan obligasi, serta mahasiswa memahami risiko dan tingkat pengembalian. Deskripsi dari mata kuliah manajemen keuangan ini adalah manajemen keuangan ini didesain untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan perusahaan,
atau corporate finance dalam rangka mencapai tujuan utama manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian materi yang dibahas dalam mata kuliah ini terdiri dari dua bagian utama. Bahan kajian materinya yang pertama adalah konsep dasar manajemen keuangan, kemudian nilai waktu masa depan dari nilai waktu uang, nilai waktu sekarang dan anuitas, kemudian nilai waktu uang perpetuitas bunga tahunan efektif atau IER, lalu ada tingkat bunga, kemudian ada konsep pasar dan institusi keuangan, kemudian ada modal kerja, memahami manajemen persediaan, manajemen kas, kemudian ada manajemen piutang, memahami laporan keuangan, memahami saham dan obligasi, dan memahami risiko dan tingkat pengembalian. Kemudian untuk bahan referensi yang bisa dipakai atau digunakan dalam mata kuliah manajemen keuangan ini adalah, untuk referensi utamanya ada punyanya Brigham and Joel Houston tahun 2013, yaitu dasar-dasar manajemen keuangan yang telah diterjemahkan. Kemudian untuk referensi pendukungnya bisa menggunakan Mamdu M. Hanafi tahun 2018, yaitu judulnya Manajemen Keuangan BPFE Yogyakarta edisi kedua, atau juga bisa menggunakan bukunya Suat Husnan dan Eni Pujiastuti tahun 2015, Dasar-dasar Manajemen Keuangan edisi ke-7 yang dicetak oleh UPP STIM YKPN. Dalam mata kuliah manajemen keuangan ini, metode pembelajarannya meliputi ceramah dari dosen, kemudian ada tanya jawab atau diskusi dengan mahasiswa, serta ada presentasi kelompok dari mahasiswa dan juga ada latihan soal. Kemudian untuk tata tertib dalam mata kuliah manajemen keuangan ini adalah, yang pertama, mahasiswa wajib hadir tepat waktu dengan maksimal keterlambatan 15 menit. Lalu mahasiswa harus berpenampilan yang rapi, menggunakan kemeja dan sepatu, tidak berbicara dengan rekannya di kelas, dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Selanjutnya, mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 buku referensi dan dibawa saat perkuliahan. Kemudian 6, mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti ujian akhir semester atau UAS jika mengikuti perkuliahan minimal 75% atau 12 kali pertemuan. Serta mahasiswa diwajibkan untuk mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Kemudian untuk tata tertib UTS dan UAS, yang pertama adalah mahasiswa wajib hadir tepat waktu. Yang kedua, mahasiswa wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa wajib membawa peralatan alat tulis sendiri. Yang keempat, mahasiswa tidak boleh melakukan kecurangan saat mengerjakan soal atau saat mengikuti ujian. Kemudian mahasiswa wajib mengumpulkan lembar jawaban tepat waktu. Demikian tadi untuk sekilas terkait dengan RPS, rencana pembelajaran semester, dan juga kontrak perkuliahan dari mata kuliah manajemen keuangan. Saya Mahfud Nugroho, SISIMM, mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Di pertemuan kita kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang model kerja di dalam mata kuliah manajemen keuangan ini. Sebelum kita mulai ke materi, saya sambil absen dulu. Yang pertama ada Mas Akhil Wahyudin, Arya Yoga Pratama, Dini Anseni, Febri Biasari, Vivi Andriani, Vicky Fatiatul Kuliah, Indira Rahman, M. Faisul Rosyan, Muhammad Syahrul, Muhammad Abdul Taufik, Muhammad Ari Rosyad, Muhammad Eri Fadli, Muhammad Faiz Agung,
Muhammad Hafid. Muhammad Yoga. Nisa Nanda Prastio. Nisa Nur Azhara. Muhammad Rusman Lin. Novita Islamia. Kopi Milanosa. Rino Ramalan. Risma Azimatus. Sania Solehan. Solomon Awali. Siti Nur Paramita. Siti Nur Falisa. Rina Amelia. William Effendi. Muhammad Adi Bima Sabri. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang modal kerja. Ada yang tahu modal kerja itu apa? Modal kerja? Tadi sih ada yang punya usaha nggak? Ada. Nah, pasti ada modal kerjanya kan? Ya. Apa itu modal kerja? Ada yang bisa kasih contoh? Atau apa ya? Sesuai dengan pemahaman teman-teman dulu. Apa kira-kira modal kerja? Uang. Iya, uang. Benar. Ada yang bisa mengasih gambaran di detail dari sekedar uang? Nggak ada? Iya, benar. Kemampuan untuk seorang orang bisnis untuk modal kerja. Setiap usaha, atau baik itu usaha kecil ya, yang UMKM sama dengan usaha yang besar itu pasti butuh modal kerja. Ya. Jadi modal kerja itu bisa berupa persediaan, bisa juga berupa uang cash ya, atau uang kas, itu biasa disebut kas juga bisa. Atau aset uang ini yang mudah dicairkan dan bisa digunakan sebagai modal usaha. Itu modal kerja. Oke, dalam modal kerja ini nanti kita akan membahas beberapa sub materi. Yang pertama adalah apa itu modal kerja sendiri, kemudian jenis modal kerja, lalu ada sumber modal kerja itu dari mana saja yang bisa kita dapatkan. Kemudian 4 ada rumus modal kerja, bagaimana cara untuk melakukan modal kerja dan pengaruh modal kerja terhadap perusahaan atau usaha kita itu seperti apa. Kemudian fungsi modal kerja, penggunaan modal kerja, bagaimana meningkatkan modal kerja, serta dampak kekurangan dan kelebihan modal kerja. Jadi kalau misalnya modal kerja terlalu banyak itu nanti akan efeknya seperti apa. Kalau modal kerjanya terlalu sedikit itu juga nanti akan seperti apa gitu, dampaknya ya terhadap perusahaan itu. Lalu yang ke-10 adalah pentingnya mengelola modal kerja. Oke. Nah, apa itu modal kerja? Modal bersih yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari. Jadi intinya adalah uang kas yang ada dalam apa ya, kasir ya intinya ya, yang ada di kasir gitu. Apa yang ada di perusahaan ya, yang ada di perusahaan, yang itu tuh digunakan untuk, kalau cara gampang itu untuk pelayanan, tahu nggak ya? Pelayanan itu proses ya untuk itu. Kalau misalnya untuk perusahaan manufaktur berarti untuk produksi dalam hari itu. Ya. Contohnya misalnya saya mau produksi kue, nah saya kan butuh uang yang digunakan untuk beli bahan, ya. Terus yang digunakan itu untuk produksi di hari itu. Nah, biasanya modal kerja itu asal muasalnya itu dari perhitungan selisih antara aktiva lancar dan utang lancar. Aktiva lancar itu berarti kas yang ada dalam perusahaan itu ya. Aktiva lancar ya itu bisa berupa kas, aktiva lancar. Tidak bermain kan? Enggak. Dikurangi dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu utang lancarnya ya. Nanti akan ketemu berapa nilai dari modal kerjanya. Oke, next ya. Sampai di sini ada gambaran nggak? Ada ya. Jenis modal kerja. Jenis modal kerja ada 2 macam. Yang secara umum ada permanent working capital
Dan juga jadi bahasa keren yang modal kerja itu working capital ya, modal kerja. Ada variabel working ya. Nah kalau yang permanen itu seperti apa? Permanen itu artinya adalah bersifat berkelanjutan atau terus menerus. Jadi modal kerja itu pokoknya setiap hari itu aku harus ada uang kas gini supaya untuk pulaan, untuk beli ABCD yang untuk produksi itu bisa lancar. Terus butuh modal segini, butuh uang segini yang harus ada di dalam kas gitu ya. Nah itu berarti permanen. Tapi kalau yang variabel itu berarti dia sifatnya tidak tetap. Karena biasanya setiap kali produksi itu kan kita nggak tahu ya suatu waktu misal tiba-tiba kita stok ini habis nih, nah otomatis kita butuh suntikan modal kerja lebih dibandingkan sama hari-hari biasanya gitu. Jadi variabel itu sifatnya hanya untuk tambahan aja, dan ini biasanya bisa naik turun setiap kali produksi ya. Jadi ada dua macam itu ya. Nah lalu sumber modal kerja, jadi mana aja? Bisa dari hasil operasi perusahaan. Jadi kalau kita beroperasi, kita produksi, atau kita udah jualan, kemudian barang yang laku, kan kita dapat untungnya. Nah untungnya itu bisa masuk ke dalam kas yang nanti dijadikan sebagai modal kerja. Jadi keuntungannya itu bukan terus untuk ini ya, bukan untuk nongkrong gitu ya. Biasanya kan kita baru pertama usaha udah dapat untung langsung buat padahal itu harusnya nanti masuk modal kerja dulu supaya nanti besok masih bisa jualan lagi kan gitu. Lalu bisa juga dengan penjualan aset. Misal kita butuh modal kerja, tapi kita punya emas nih. Nah emasnya ini bisa dijual untuk digunakan sebagai modal kerja. Saya atau pinjaman dari bank juga, dari bank bisa, atau pinjaman dari teman dari status bisa, atau bisa juga dari hibah. Hibah itu apa nggak? Iya, hibah itu pemberian tanpa syarat. Misalnya kita dapat hibah dari teman atau dari bapak, dari ibu, dari saudara misalnya. Jadi ini beberapa sumber dari modal kerja itu bisa dari hasil penjualan atau hasil operasi usaha, bisa dari penjualan aset kalau kita punya aset ya. Misal kita punya sahamnya pas lagi bagus, lagi naik, kita jual aja supaya dapat untung dari kalau kita beli. Nah keuntungannya bisa masuk ke modal kerja. Atau deposito juga bisa. Misalnya kita punya deposito, ternyata depositnya besok udah jatuh tempo nih, jadi bisa diambil uangnya. Kan mestinya kalau deposito udah jatuh tempo itu dia tuh uang bersama keuntungan atau bunga yang diberikan sama bank sudah input masuk dan bisa diambil untuk menjanjikan modal ya. Nah, modal kerja cukup sederhana, tadi sudah saya tuliskan juga di sini. Ya, modal kerja itu aktif lancar dikurangi kewajiban lancangnya. Tapi misalnya ada utang atau ada kewajiban yang belum direalisasikan, itu bisa dikurangi. Jadi misal tadi kita kok jualan emas yang kita punya, di bawah kita masih punya utang, misalnya ada supplier yang mulai tepung ke kita, tapi kita belum bayar. Nah, tadi dikurangin itu dulu, kurangin biaya tepung dulu. Nanti bersihnya berapa lah itu modal kerja kita. Ya. Oke. Faktor yang mempengaruhi modal kerja ada beberapa. Ini menurut si Kasmir ya tahun 2008 ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja. Di atasnya apa aja? Yang pertama ada jenis perusahaan. Jadi kalau jenis usahanya itu usaha jasa atau usaha barang itu pasti akan mempengaruhi modal kerja. Kalau usahanya jasa mungkin lebih sedikit ya modalnya, modal kerjanya. Misal kayak barbershop lah. Barbershop itu dia modal kerjanya paling apa sih? Misal kayak clipper, gunting, salon, maksudnya itu bersih kaca ya. Nah itu kan bisa dipakai dalam jangka panjang, atau bisa untuk bayar tagihan listriknya dari karyawannya, itu masuk di modal kerja. Nah kalau misalnya usahanya barang biasanya akan lebih banyak. Jadi ini akan berpengaruh, jadi usahanya akan berpengaruh terhadap modal kerja. Lalu syarat kredit juga akan berpengaruh ke modal kerja. Kemudian waktu produksi, jadi kalau produksinya itu pesanan atau produksi terus dia akan mempengaruhi. Misal kalau kita jualan
apa namanya basreng misalnya, jualan basreng kok produksinya ini produksi yang temporary ya, atau ada pesanan aja. Nah berarti pas waktu ada pesanan kita butuh modal yang lebih dibandingkan sama kalau pas lagi biasa. Kemudian juga perputaran persediaannya juga, maksudnya persediaan yang ada dalam gudang itu juga akan mempengaruhi modal kerja. Kalau misalnya persediaan di gudang semakin sedikit, ya otomatis kita harus meningkatkan modal kerja supaya kita bisa pulang lebih banyak lagi. Lalu ada fungsi modal kerja. Fungsinya buat apa sih modal kerja itu? Nah, yang pertama adalah melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja. Jangan sampai kita saatnya bayar supplier, dana kasnya udah habis gitu ya. Nah, itu untuk melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja. Terus yang kedua adalah membayar semua kewajiban tepat waktu. Jadi biar kalau ada tagihan listrik, tagihan air gitu ya, atau tagihan internet itu semua bisa terbayar tepat waktu. Kemudian memiliki persediaan dan yang cukup untuk melayani para konsumen. Kemudian membayar semua kewajiban tepat waktu. Kalau misalnya cash kita aman, atau modal kerja kita aman, misal ada supplier yang support apa yang kirim barang kita bisa langsung bayar segera mungkin karena kas kita ready gitu ya. Lalu memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Artinya apa? Ketika misal ada orderan mendadak gitu ya, yang tiba-tiba orderan jumlahnya banyak, nah kita tuh setidaknya ada stok persediaan yang cukup atau setidaknya ada kas atau cash yang bisa untuk pulaan di saat ada pesanan datang. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggunaan modal kerja. Untuk apa sih sebenarnya modal kerja itu digunakannya? Penggunaan modal kerja meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pengeluaran biaya jangka pendek ya, pengeluaran biaya jangka pendek. Pengeluaran biaya jangka pendek ini, misalnya kayak tadi ya, ada kewajiban yang belum dibayar, mungkin sudah jatuh tempo, gitu kan, dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kemudian pembayaran utang jangka pendek sama juga ya, biaya jangka pendek itu misalnya kayak biaya listrik, biaya tenaga kerja, gitu ya, biaya air dan sebagainya. Utang jangka pendek termasuk tadi kalau dari supplier misalnya udah ngirim tapi kita belum bayar dan udah jatuh tempo, ya. Adanya pemakaian Privo yang berasal dari keuntungan. Ada yang tahu Privo? Gimana maksudnya? Iya, jadi sebagian keuntungan yang diambil oleh pemilik perusahaan. Jadi misal usaha kita tuh selama 1 bulan itu udah kelihatan nih keuntungannya berapa gitu ya. Nah, sebagian ada yang diputar ke modal lagi, ada yang sebagian diambil buat pemilik atau pemilik dalam. Kerugian usaha yang memerlukan pengeluaran kas. Nah, misalnya kita jualan cilok, tiba-tiba ciloknya nggak laku misalnya. Ini kan tadi ada kerugian ya. Nggak mungkin misalnya kalau misalnya kita angetin terus atau kita freeze terus kan juga kondisi kualitasnya juga bakalan turun. Maka di suatu titik kita harus entah itu mau dikonsumsi sendiri atau dibagikan ke teman-teman, akhirnya ini jadi kerugian dalam perusahaan kita kan. Nah, ini bisa jadi nanti kas itu bisa buat menutup kerugian. Bagaimana caranya untuk meningkatkan modal kerja? Yang pertama dengan investasi sebagai solusi untuk mempercepat proses seleksi. Artinya apa? Investasi di sini maksudnya kita jangka pendek ya teman-teman. Investasi jangka pendek itu bisa berupa saham misalnya, atau bisa juga berupa deposito atau reksadana. Itu bisa dipakai ketika kas kita tiba-tiba turun ya, mau habis. Nah itu kita bisa cairkan, misalnya emas atau tadi sahamnya dijual untuk dijadikan sebagai modal tambahan untuk modal kerja ini. Lalu yang kedua adalah mencari solusi untuk memudahkan deposit atau pembayaran di muka. Ya. Jadi sebisa mungkin pelanggan itu ketika mereka mau pesan diusahakan cashnya dia ngasih duluan gitu. Jangan sampai kita yang udah kerja dulu nggak boleh minimal DP atau lebih bagusnya dia bayar di awal gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai ditangi atau karena kalau misalnya mereka belum bayar dan pesan, kita secara otomatis harus keluar modal dulu gitu ya. Kalau pemborong itu maksudnya pemborong apa?
konstruksi. Oh, itu dia modelnya macam-macam sih, ada yang MOU dengan si pihak yang supply kayak apa tuh materialnya gitu ya. Terus dia bangunin, ada juga yang dia harus modal pulaan dulu untuk materialnya sama tukang dan seterusnya untuk bangun baru dijual. Jadi modelnya macam-macam. Cari pinjaman yang boleh disetujui oleh kreditor. Jadi pinjamannya yang mudah, yang apa ya istilahnya, yang mudah dicairkan lah ya. Lakukan crowdfunding. Jadi crowdfunding itu ada yang masih ingat crowdfunding. Misalnya saya mau bikin usaha cilok, saya butuh modal, saya minta iuran ke teman-teman untuk modalin saya, gitu ya. Saya terkumpul uang 2 juta, jadi saya belikan dulu, baru saya belikan bahan-bahannya, saya belikan usahanya. Nanti kalau untung, kalau untungnya dibagi lagi. Lalu ada ajuan peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu adalah ajuan pinjaman dari by online, by system. Kayak misalnya teman-teman kalau di Shopee itu namanya S-Pinjam, tahu ya? Nah, S-Pinjam itu tuh bisa dengan peer-to-peer lending ini. Ya sebenarnya bisa pinjam nggak sih? Pinjam. Peer-to-peer lending ya. Intinya pinjaman yang basisnya itu dari online. Kemudian dampak kekurangan dan kelebihan modal kerja. Bagaimana kondisinya ketika modal kerja itu yang kita miliki ternyata kurang atau kelebihan, gitu ya. Ketika kekurangan modal kerja itu juga akan menghambat kelancaran kegiatan usaha kita. Begitu pula jika terjadi kelebihan modal kerja, maka banyak atau istilahnya modal kita tuh akan nganggur gitu loh. Jadi dananya jadi tidak produktif yang akan mengakibatkan kerugian dalam mengelola keuntungan atau masuk perusahaan. Yang harusnya kalau misalnya dia diputar untuk usaha dia jadi menghasilkan laba ya, karena terlalu banyak akhirnya dia ngendap doang, ngendap di berantas aja, jadi nggak diapa-apain. Akhirnya kan justru malah tidak produktif dananya. Pentingnya mengelola modal kerja. Nah, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan akan bisa terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Tanpa modal kerja yang memadai, perusahaan akan kesulitan untuk menjalankan kegiatan bisnis, dan maka dari itu dibutuhkan pengelolaan modal kerja yang baik untuk tertahan dan berkembang di masa depan. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya. Saya akan bertanya mengapa penting untuk memiliki modal kerja yang memadai dalam perusahaan. Baik, ini baru kita singgung bahwa modal kerja yang pernah kita ya, bahwa modal kerja yang memadai atau tidak kurang dan tidak lebih ya, artinya pas gitu. Itu sangat mempengaruhi produktivitas. Artinya tadi ketika kelebihan modal kita tidak nganggur atau tidak produktif. Kalau misalnya kekurangan, maka akan mengganggu operasional perusahaan. Jadi harus pas itu tadi ya. Nah, sebenarnya ini nanti akan berlanjut dengan materi selanjutnya tentang persediaan. Jadi bagaimana cara untuk menentukan persediaan yang pas supaya persediaan itu kan juga bagian dari modal kerja tadi ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, silakan Mbak. Apa saja yang berpengaruh dalam menentukan modal kerja? Faktor apa saja mempengaruhi modal kerja ya? Tadi ada di faktor yang mempengaruhi modal kerja yang pertama itu adalah jenis-jenis perusahaannya. Perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur yang atau industri itu jelas berbeda. Jadi intinya berpengaruh terhadap modal kerja. Kalau misalnya perusahaannya jasa kayak tukang cukur, kayak apa tuh yang tiki-tiki atau posyandu gitu kan, pasti modal kerjanya nggak terlalu banyak karena biasanya kalau jasa itu paling modal alat biasanya gitu ya. Nah, bahkan malah mungkin nggak ada modal kerjanya kalau untuk jasa. Terus dagang, kalau perusahaan dagang itu biasanya dia kayak semacam minimarket yang dia menimbun mengadakan persediaan yang untuk beri dijual kembali. Jadi dia nggak produksi. Jadi yang dia sediakan atau yang dimasukkan dalam gudang persediaan itu adalah barang-barang dagangan yang akan dijual kembali. Jadi itu barang yang jadi yang baru dia kelola dijual.
Lalu yang ketiga adalah jenis perusahaan yang industri atau manufaktur. Ya. Artinya dia menciptakan barang dari barang yang mentah menjadi barang jadi. Ya. Nah itu yang untuk persediaan kerjanya berarti apa? Bahan baku, ya kan? Terus atau barang setengah jadi juga bisa. Gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi modal kerja berikutnya adalah syarat kredit. Syarat kredit ya, masih syarat kredit bisa dicontohkan nggak kira-kira gimana? Syarat kredit bisa menjadi faktor yang mempengaruhi modal kerja. Ya. Susahnya persyaratan. Ya, jadi semakin usahanya ini apa? Makin besar makin susah gitu. Biasa makin mudah. Semakin besar semakin mudah karena operasional udah bagus gitu ya. Kepercayaan. Terus waktu produksi itu kaitannya dengan apa namanya? Apakah dia memproduksinya itu pesanan atau dia secara terus menerus gitu. Jadi kalau misalnya produksinya pesanan itu biasanya tidak akan berpengaruh terhadap modal kerjanya. Artinya modal kerjanya kalau pesanan berarti yang dibutuhkan ya ketika ada pesanan aja. Kalau misalnya nggak ada pesanan ya sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan modal kerjanya. Tapi kalau yang perusahaannya berjalan terus menerus gitu ya, mau ada pesanan apa yang dia produksi ya terus itu akan tidak terpengaruh dengan modal kerja. Jadi harus lebih stabil gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah tingkat perputaran persediaan. Semakin perputarannya itu cepat, maka modal kerjanya juga harus cepat juga gitu. Kalau perputaran persediaannya lambat, ya kita cashnya nggak terlalu harus yang banyak juga gitu ya. Artinya semakin putaran yang cepat maksudnya itu, misal setiap hari kita apa ya untuk persediaan lagi itu harus keluar lagi. Semakin cepat itu berarti perputaran apa namanya modalnya juga harus cepat. Itu berpengaruh terhadap. Oke, saya kira itu yang materi kita hari ini terkait dengan modal kerja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.